Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam momentum pengumuman kelulusan bagi siswa-siswi kelas 12 SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun pelajaran 2023-2024. Yang terhormat Romo Ketua Pelaksana Yayasan Swastisari Cabang Kabupaten Alor, yang kami hormati Ketua Komite SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, yang kami hormati Romo Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Pegawai SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, dan yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua peserta didik anak-anak kelas 12 SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi serta seluruh masyarakat yang menyaksikan siaran ini. Acara pengumuman kelulusan peserta didik kelas 12 SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, doa. Saya persilakan kepada petugas. Romo, Bapak Ibu yang serta hadirin sekalian yang saya kasihi, perkenankan saya untuk membawakan doa dengan ajaran agama Katolik. Bapak Ibu semua bisa menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, Bapa yang berbelas kasih, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas berkat dan penyertaan-Mu, kami masih Engkau kumpulkan dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa, Engkau telah menunjukkan betapa pentingnya untuk tetap terhubung dengan Dikau dan sesama saat menghadapi hidup. Terima kasih karena atas berkat dan kasih-Mu, kami dapat melewati suka dan duka selama menjalankan pendidikan di lembaga pendidikan SMA Katolik Santo Yosef ini dengan baik. Biarlah kelulusan ini mengingatkan kami bahwa saat kami menghadapi babak baru dalam hidup ini, Engkau hadir untuk meyakinkan kami akan kasih, bimbingan, dan pemeliharaan-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih untuk semua tenaga pendidik dan teman-teman yang telah bersama-sama menjalin hubungan persaudaraan di lembaga pendidikan ini. Bantu kami menempatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang kami peroleh untuk kebaikan umat manusia. Berkatilah kami dengan pengharapan agar kami dapat menghadapi masa depan dengan optimisme dan keterbukaan terhadap rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau menginspirasi kami untuk terus percaya pada keindahan hidup, terutama di saat-saat sulit. Kami percaya pada pemeliharaan dan bimbingan-Mu saat kami beralih ke periode baru dalam hidup ini. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang pertama, Romo Ketua Pelaksana Yayasan Swastisari Cabang Kabupaten Alor. Kepada Romo, saya persilakan. Selamat pagi, salve, salam untuk kita sekalian. Saya Romo Federico Safirus Euritamela selaku Ketua Pelaksana Harian Yayasan Swastisari Kabupaten Alor. Dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih untuk adik-adik siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi yang berjumlah 156 orang yang sebentar lagi akan mendengarkan hasil pengumuman tepatnya hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024. Sebagai Ketua Pelaksana Yayasan, tentu saya menyampaikan terima kasih untuk adik-adik sekalian bersama kedua orang tua yang telah mempercayakan diri anak-anak mereka untuk dididik, dibina, digembleng di
lembaga pendidikan Swastiksari wilayah Alor, khususnya di lembaga pendidikan SMA Katolik Santo Yosef Kalahi. Kiranya 3 tahun yang telah adik-adik alami, sudah begitu banyak ilmu yang sudah kami terima. Mudah-mudahan nanti setelah tamat dari sini bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan itu menjadi bekal yang sangat bernilai yang bertujuan untuk cita-cita kami ke depan. Kami tentu mendoakan adik-adik sekalian semoga sukses di tempat yang baru, di mana kamu berkarya, tidak boleh melupakan alumni yang telah membesarkan kami. Ini saja yang bisa saya sampaikan, fokusnya untuk anak-anak bersama orang tua, untuk para guru, para sekolah yang sudah bekerja sama sehingga menghadirkan satu pendidikan yang baik di lembaga ini. Terima kasih. Yang kedua, Ketua Komite SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Kepada Bapak, saya persilakan. Sampai, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih untuk waktu yang disediakan buat saya. Sebagai Ketua Komite, pada kesempatan ini bersama saya mengajak Bapak Ibu, kakak adik bersaudara dan semua kita dalam lembaga tercinta SMA Santo Yosef ini menaikkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas rahmat kehidupan yang kita terima sampai dengan detik ini, juga kepercayaan dari Tuhan kepada kita mendidik, mengasuh, membesarkan putra-putri kita di lembaga ini. Dan hari ini kita bersama mau mendengar hasil perjuangan bersama kita selama lebih kurang 3 tahun di lembaga tercinta. Pada bagian yang kedua, saya mengajak kita sekalian sebagai orang tua murid, kakak adik bersaudara, kita mau menyatakan ucapan terima kasih kepada yayasan yang telah menghadirkan lembaga pendidikan di Kabupaten Alor ini, karena melalui wadah ini telah memberikan sumbangsi untuk membangun negeri ini, kabupaten tercinta ini, melalui putra-putri terbaik alumni SMA Katolik Santo Yosef. Terima kasih. Yang berikut saya mau sampaikan kepada kita sekalian, buat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati, yang dengan semua kearifan, kemampuan diri mereka telah memberi diri, membentuk karakter anak-anak kita, mendidik, membesarkan mereka dalam dunia pendidikan, sehingga hari ini kita bersama boleh mendengar, menyaksikan dan menerima hasil perjuangan kita bersama. Karena itu sekali lagi kita bersama-sama bersatu bersama di lembaga ini lebih kurang 3 tahun dalam suka dan duka sebagai orang tua, dalam kemampuan kita yang terbatas, kekurangan dan semua saja, kita sudah memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Karena itu pada kesempatan ini saya mau menyampaikan 1-2 hal kepada kita orang tua. Pertama, kewajiban-kewajiban kita kepada lembaga ini, kepada yayasan, tolong kita perhatikan dengan baik. Karena dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, banyak anak yang sampai bertahun-tahun tidak menerima ijazahnya karena mau bilang ketidakpedulian, tapi mungkin belum ada rezeki. Tapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan, tolong kita bantu yayasan, karena ini sekolah swasta. Sekolah swasta hidup mati, karyawan-karyawati, para guru tergantung dari kita orang tua, partisipasi kita. Karena itu sekali lagi saya mengharapkan agar kewajiban-kewajiban kita untuk lembaga ini tolong
perhatikan. Yang kedua, saya mau sampaikan, apapun hasil yang kita terima hari ini, inilah hasil kita bersama. Yang berhasil kita syukuri, yang belum berhasil jangan kita menghukum anak-anak kita atau menjustifikasi siapapun, tidak sekolah dan lain sebagainya. Karena ini adalah perjuangan bersama kita lebih kurang 3 tahun di sini. Karena itu apapun kita harus menerima sebagai bagian dari perjuangan, hasil perjuangan kita bersama. Sebagai ketua komite, saya juga mau menyampaikan permohonan maaf kepada yayasan, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan karyawati. Ya, sebagai manusia, anak-anak kami manusiawi sekali. Mereka sudah banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan, dan itu pasti sudah dirasakan. Karena saya cukup merasakan ada guru yang menangis, kecewa karena perilaku anak-anak kami. Karena itu pada kesempatan ini, mewakili semua kakak adik bersaudara yang ada di seberang lautan, yang ada di puncak gunung, di lembah, di belakang gunung, yang jauh dari perkotaan ini, dari hati yang tulus, kami menyampaikan permohonan maaf untuk semua kekurangan, keterbatasan kami orang tua murid, juga ketidakpedulian atau kami belum menghadirkan diri secara penuh. Setelah anak-anak kami titipkan di lembaga ini, berkonsultasi, hadir dalam pertemuan-pertemuan, banyak kali kami mengabaikan kewajiban ini. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, di akhir dari perjumpaan kebersamaan kita lebih kurang 3 tahun di sini, kami memohon kiranya semua kekeliruan, kekurangan, dan apapun yang telah kami lakukan yang menyakiti hati Bapak Ibu guru, terlebih Bapak Ibu wali kelas, pasti banyak yang menangis, kecewa. Bapak Ibu guru BP yang selalu dengan sikap lugu dan mengayomi, mengunjungi kami akan perilaku kekeliruan anak-anak kami. Sekali lagi kami mohon kiranya dimaafkan, agar ke depan kita semua berjuang agar lembaga Santo Yosef ini menjadi salah satu aset negeri ini, aset daerah ini, untuk menghadirkan putra-putri kita menjadi orang yang lebih baik. Harapan saya sebagai ketua komite, mandat dari kakak adik bersaudara, anak-anak kita yang diberi waktu oleh Tuhan mereka berhasil, jangan biarkan mereka di rumah. Selagi bisa, dukung mereka untuk meraih mimpi mereka untuk menjadi orang di masa depan dengan melanjutkan pendidikan mereka pada jenjang yang lebih tinggi. Saya tahu dalam segala kesulitan, keterbatasan kita, pasti banyak hal yang menantang kita. Tetapi percayalah, anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Pasti Tuhan juga akan memberikan kita berkat dalam keluar pertolongan dalam seluruh kesulitan kita. Karena itu sekali lagi, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu kakak adik bersaudara untuk lembaga ini. Saya juga secara pribadi mohon maaf kalau saja saya belum melakukan apa yang menjadi harapan Bapak Mama kakak adik bersaudara dalam menata lembaga ini untuk lebih baik ke depan. Tapi saya yakin masih ada hari esok dalam kebersamaan. Mari kita sama-sama merajut kekuatan kita untuk membuat Santo Yosef semakin dikenal, semakin dicintai dan diterima oleh masyarakat. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang bahagia ini. Tuhan memberkati kita semua. Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih. Yang ketiga, Romo Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef Balabahi. Kepada Romo saya persilakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Siang hari ini kita sekalian boleh berkumpul di sekolah dalam keadaan sukacita, karena tentu kita
punya harapan yang begitu tinggi terkait dengan informasi perjuangan selama kurang lebih 3 tahun di SMA Katolik Santo Yosef ini, sejak tahun pelajaran 2021-2022 yang lalu. Tentu sebagai siswa-siswi, kita semua telah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala perjuangan yang telah ditorehkan selama masa-masa pembinaan, masa-masa penggemblengan di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, bersama dengan Bapak Ibu guru dan semua stakeholder SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, sehingga pada siang hari ini adik-adik tentu dalam semangat yang begitu luar biasa mau mendapatkan informasi yang menggembirakan selama 3 tahun keberadaan di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Bapak Ibu guru, para pegawai, dan juga semua stakeholder SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dan semua para pemangku kepentingan tentu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua adik-adik di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ini. Kita semua tentu dengan segala macam kelemahan dan kekurangan, dengan segala macam kelebihan hal-hal baik yang sudah dilakukan, itu menjadi sebuah daya dorong motivasi bagi adik-adik bahwa memang begitulah dalam masa pembinaan, dalam masa pendidikan, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita semua tentu punya misi yang sama, bahwa adik-adik harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan oleh karena itu segala macam aturan, segala macam regulasi yang ditanamkan di dalam sekolah ini untuk kepentingan adik-adik harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah tertulis. Dan oleh karena itu pada siang hari ini tentu saja sekolah akan mengumumkan secara resmi adik-adik yang telah berhasil di dalam upaya mendapatkan berita informasi kelulusan selama 3 tahun perjuangan di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ini. Dan sebagai kepala sekolah, tentu saja saya sangat memberikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siswa-siswa SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi ini yang sudah dibimbing dan sudah sama-sama mau bekerja sama berjuang, sehingga apa yang didapatkan pada siang hari ini selama masa-masa perjuangan di sepanjang waktu 3 tahun ini menjadi hal yang sungguh-sungguh istimewa. Dan titipan yang perlu disampaikan kepada adik-adik bahwa jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah didapatkan selama ini, tetapi jadikanlah ini sebagai pengalaman yang berharga untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, baik di jenjang yang lebih tinggi ataupun ada yang langsung bekerja dalam sekolah kehidupan nanti. Karena itu adik-adik, Romo hanya berpesan jangan pernah merasa puas dan mengusahakan terus-menerus mengembangkan diri adik-adik dengan motivasi yang lebih tinggi, supaya sumber daya manusia yang adik-adik perjuangkan waktu demi waktu, hari demi hari, akan mendapatkan tempatnya di hari-hari selanjutnya. Dan oleh karena itu, sebagai orang-orang yang betul-betul percaya bahwa perjuangan yang kita buat, yang kita lakukan, tidak akan pernah gagal kalau orang betul-betul mau menanamkan di dalam dirinya semangat yang tentu saja dibarengi dengan doa dan juga usaha kerja keras, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah lepaskan.
Oleh karena itu, Romo menyampaikan sekali lagi, profesiat buat semua anak-anakku, buat semua yang telah berjuang bersama dengan SMA Katolik Santo Yosef, terkhusus Bapak Mama, orang tua, wali, komite, dan juga teman-teman guru, para pegawai Yayasan Swastisarik Keuskupan Agung Kupang, pemerintah, dan semua orang yang dengan caranya masing-masing turut memberikan dukungan, kontribusi yang berarti untuk perkembangan, pertumbuhan, dan juga kemajuan dari SMA Katolik Santo Yosef dari waktu ke waktu. 156 siswa-siswi akan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Semoga pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan, semua yang baik yang telah diperoleh di sini terus dilanjutkan. Kita juga selalu ingat dengan slogan kita, I believe I can, saya percaya saya bisa. Santo Yosef mendoakan, dan kita semua bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita semuanya. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Acara atau momen yang kita nanti-nantikan yakni pembacaan surat keputusan atau SK Kepala Sekolah tentang kelulusan peserta didik kelas 12 SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi oleh Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu Guru kami persilakan. Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang, pelaksana kegiatan wilayah Kabupaten Alor, SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, Jalan Jenderal Sudirman, Lipa, Kalabahi, Alor, NTT. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi nomor 422-1/05/2024 tentang penetapan kelulusan peserta didik SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun pelajaran 2023-2024. Menimbang 1. Bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat Dewan Guru sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan ditetapkan dengan peraturan Menteri dan prosedur operasional standar setiap satuan pendidikan. 2. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Dan seterusnya. Memperhatikan 1. Daftar kolektif hasil ujian sekolah berbasis komputer peserta didik SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun pelajaran 2023-2024. 2. Laporan hasil belajar peserta didik SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024. 3. Daftar kolektif nilai sikap peserta didik kelas 12 SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun pelajaran 2023-2024. 4. Hasil rapat Dewan Guru SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024 tentang penentuan kelulusan peserta didik SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun 2024. Memutuskan, menetapkan 1. Peserta didik dari Satuan Pendidikan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun pelajaran 2023-2024 berjumlah 156 orang siswa dengan nama-nama peserta didik terlampir dan dinyatakan lulus 156 siswa dengan persentase kelulusan 100%. 2. Para peserta didik SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tersebut berhak mendapatkan ijazah tahun pelajaran 2023-2024 dan dokumen lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga,
penertiban ijazah dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tersebut hanya dapat diambil apabila peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi segala kewajibannya. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 3 Mei 2024, tertanda Kepala Sekolah Romo Krisantus Candidus Luan PRS Fil MM NIK 113321 035.